dipersembahkan oleh Krisis ekonomi 1998 mengajarkan kepada kita bahwa perekonomian Indonesia memang sangat resilient. Lihatnya perekonomian Indonesia itu ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Itulah yang membuat mengapa setelah pertumbuhan ekonomi kita mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998, 2 tahun kemudian kita sudah kembali kepada tracknya. Sayangnya ketika kita berbicara UMKM, selalu yang terlintas pada kepala kita usaha kecil yang betul-betul mikro, seperti pedagang kaki lima. Padahal UMKM bisa kita jadikan kekuatan untuk menopang pertumbuhan industri. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadikan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional? Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Leonard Samosir. Leo, Ya, Mas Tommy. kita ingin membahas bagaimana membangkitkan kembali kejayaan industri UMKM kita. Ya. Siapa saja yang akan membahas persoalan ini, Leo? Ya, malam ini Mas Tommy dan pemirsa telah hadir bersama kita 3 orang pembicara yang akan berbicara dan juga ada sekian panelis dan juga para pemerasaran. Yang pertama adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, selamat malam. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Pak Mardiasmo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso. Pak Wimbo, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita para panelis yang akan membahas bagaimana sebetulnya kita bisa mengembangkan industri berbasis UMKM. Telah hadir di tengah kita Profesor Ina Primiana. Selamat malam, Prof. Kemudian juga telah hadir Profesor Ari Kuncoro. Prof. Ari, selamat malam. Dan juga Profesor Bayu Krisnamurti. Mas Bayu, selamat malam. Dan hadir juga di tengah-tengah kita para pengusaha baik besar, menengah maupun UMKM yang akan nanti membahas bersama-sama kita bagaimana mengembangkan atau kembalikan kejayaan industri berbasis UMKM. Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Nanti kita coba bahas seperti apa cara kita mengembalikan kejayaan UMKM itu. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Sebagai penggerak motor perekonomian nasional, usaha skala mikro, kecil, menengah atau UMKM di Indonesia ternyata masih sulit berkembang. Tak hanya itu, puluhan juta UMKM di dalam negeri rupanya baru menyumbang kurang dari 1/5 dari total nilai ekspor. Padahal di negara-negara maju, UMKM mampu diandalkan sebagai penopang kegiatan ekspor. Terbatasnya akses pembiayaan dan pemasaran, serta tidak terintegrasinya rantai pasok ke sektor industri, menyebabkan UMKM di tanah air tak kunjung naik kelas. Sebagai penopang pertumbuhan, sudah seharusnya UMKM diberdayakan agar pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas dan diharapkan terjadi pemerataan kesejahteraan. Pasalnya mayoritas tenaga kerja di Indonesia berada di sektor UMKM, dan di satu sisi, tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Diperlukan keseriusan dan sinergi semua pemangku kepentingan agar UMKM mampu menjadi masa depan perekonomian nasional. Namun sanggupkah UMKM di tanah air naik kelas? Oke, Leo, sebelum kita membahas lebih lanjut persoalan UMKM ini, bisa dibagikan data terakhir yang dimiliki seperti apa sebetulnya profil dari UMKM Indonesia sekarang ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data yang akan kembali membuka mata kita dan mempertegas bagaimana sebetulnya kondisi industri di Indonesia dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah. Data yang kami peroleh dari Media Research Center menunjukkan bahwa hingga sekarang jumlah UMKM di Indonesia adalah sekitar 99,99% dari total perusahaan yang berusaha di Indonesia. Jumlah yang sangat besar. Tapi apakah itu menunjukkan makna signifikan dari UMKM? Data berikut yang kami peroleh dari Kementerian Koperasi memperlihatkan bagaimana kontribusi UMKM di Indonesia. Dengan 99% usaha berbentuk UMKM, ternyata baru menyumbangkan 57%
dari PDB. Dan itu di saat yang bersamaan memberikan solusi bagi pengangguran karena ternyata menyerap 97% serapan tenaga kerja. Kita melihat posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Data yang kami peroleh dari ADB, Asian Development Bank Institute tahun 2015 memperlihatkan bagaimana kontribusi Small Medium Enterprise atau UMKM kepada PDB di dalam persentase. Kita melihat Malaysia itu UMKM-nya menyumbangkan hampir 32% kepada PDB-nya, Thailand 38% lebih, Filipina 35%, Indonesia besar 57,8%, Vietnam 40%, sementara India hanya 17% UMKM menyumbangkan kepada PDB-nya. Kita melihat bagaimana penyerapan tenaga kerja dari UMKM terhadap angkatan kerja. Kita lihat Malaysia 59% menyerap tenaga kerja dari UMKM, Thailand 78%, Filipina 61%, Indonesia 97,2%. Sangat besar, sementara Vietnam menyerap 77% dan India 40%. Pertanyaannya bagaimana kontribusi dari UMKM yang sangat besar menyerap tenaga kerja itu kepada ekspor. Kita lihat Malaysia share dari UMKM kepada total ekspornya 19%, Thailand 29,5%, Filipina 20%, Indonesia ternyata hanya hampir 16%. Sementara negara tetangga kita yang jauh lebih kecil, Vietnam sudah 20% dan India UMKM-nya menyumbangkan 40% terhadap ekspor. Apalagi kalau kita bandingkan dengan sumbangan PDB UMKM terhadap negara-negara besar. Jepang sudah hampir 54%, Korea 31%, Jerman 56%, dan Amerika Serikat sudah hampir 34%. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan UMKM kita? Pertanyaan klasik adalah kurangnya dana. Kita lihat bagaimana kontribusi kredit UMKM. Ternyata hanya sekitar 19,63% terhadap total kredit perbankan data per Juni 2017 dari Kementerian Koperasi yang kita lihat. Bagaimana juga dengan struktur UMKM? Ternyata dari 99% jenis usaha yang berbentuk UMKM itu, 53% UMKM bergerak di bidang pertanian atau agriculture, dan inilah sebetulnya yang menjadi masalah karena kita ketahui bersama pemirsa bahwa angka kemiskinan itu bergerak di daerah situ. Sementara 5,5% bergerak di bidang distribusi, 6% di bidang jasa, 6,5% di bidang produksi, dan 27% perdagangan dan hospitality. Data yang kami peroleh dari MRC itu. Kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita melihat bahwa pemerintahan sekarang berusaha betul-betul untuk menaikkan daya beli yang bisa mendorong ekonomi Indonesia, sehingga di triwulan kedua tahun 2017 kita melihat pertumbuhan ekonomi kita 5,01%. Pertanyaannya, apakah ini akan sustain, akan bisa menguat atau tidak? Tetapi kita melihat yang berbahaya adalah kalau kemudian industri yang sering diyakini sebagai tulang punggung dari ekonomi suatu bangsa, ternyata tumbuhnya lebih kecil dari ekonomi kita. Pertumbuhan industri di triwulan kedua tahun 2017, data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik, memperlihatkan hanya tumbuh 4% dibandingkan di tahun 2016 yang tumbuh 4,4%. Ini warning bagi kita. Kita melihat bagaimana dampak dari melemahnya industri dan UMKM yang tidak bisa mengakses industri itu kepada kemiskinan. Rasio Gini atau Gini ratio negara-negara di Asia Timur, kita lihat data dari Bank Dunia ini memperlihatkan bahwa bar yang berwarna lebih gelap ini adalah tahun 1990-an dan yang berwarna lebih terang itu tahun 2000-an. Indonesia memperlihatkan kesenjangan yang masih besar. Kita lihat di angka terakhir itu sekitar 0,4. Itu adalah data yang cukup menjadi warning bagi kita, karena kalau itu terus terjadi, maka mungkin negara kita bisa menambah penganggurannya. Pertanyaannya, apakah betul kita bisa membangkitkan kejayaan industri berbasis UMKM? Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Saya ingin pertama memberi kesempatan kepada Prof. Ina Primiana. Kebetulan beliau adalah orang yang bertanggung jawab di Pokja IC berkaitan dengan UMKM. Apa catatan Prof. Ina mengenai persoalan-persoalan di UMKM kita sebetulnya, Prof. Ina? Baik, terima kasih Mas Tommy. Sebetulnya idealnya memang industri besar, usaha besar, ataupun BUMN itu bermitra dengan UMKM. Karena UMKM itu kan bisa IKM, bisa jasa industri, bisa petani, nelayan, atau peternak gitu. Jadi alangkah dahsyatnya kalau UMKM yang jumlahnya tadi sekian 99% itu dan menyerap tenaga kerja 97,2% itu bisa dimanfaatkan. Jadi dampaknya itu akan luar biasa. Nah, menurut saya untuk mendorong kemitraan itu memang harus ada pengakuan dari pemerintah. Misalnya dengan TKDN misalnya, melalui TKDN. Jadi pemerintah bisa memberikan insentif bagi industri besar, usaha besar atau BUMN yang tingkat
tingkat komponen dalam negeri atau TKDN-nya itu memang tinggi. Nah, ini juga sebetulnya memberikan juga kesempatan kepada UMKM gitu atau industri dalam negeri untuk bisa masuk dalam e-katalog misalnya. Karena e-katalog yang ada sekarang mayoritas adalah barang-barang dari Cina. Jadi intinya Prof Ina perlu ada keberpihakan yang lebih tegas begitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya kita bisa menggunakan SNI, tapi kita juga harus hati-hati, jangan terlalu mudah memberikan SNI kepada barang impor. Dan satu hal lagi, kemudahan ketika masuk barang-barang masuk dari import itu dari pelabuhan, itu sangat mudah mendapatkan waiver letter. Kalau misalnya barang-barang dokumennya belum ini. Nah itu paling tidak kan jadi industri kita dan UMKM kita itu jadi terganggu produksinya. Baik itu saja, terima kasih. Sebelum saya nanti minta Pak Erlangga untuk memberikan tanggapan, saya ingin mendengar dulu dari pelaku langsung. Ini di sini ada Pak Suryono. Pak Suryono ini petani hortikultura. Pak Suryono, bisa diceritakan mulai kapan Bapak memulai bisnis ini dan sekarang usaha Bapak itu sebesar apa? Oke, terima kasih Pak ya. Kebetulan kita bergerak di hortikultura itu sejak tahun 2006. Nah, tapi sampai sekarang kita masih di situ juga. Ada beberapa kendala di kalangan kami petani ya. Kenapa sih petani kita itu susah banget bangkit? Nah, di situ ada beberapa permasalahan yang paling utama di petani itu adalah masalah pemasaran. Masalah pemasaran. Di negara kita ini tentang pemasaran itu belum bisa memutuskan bagaimana harga standarisasi dari petani. Nah itu, sementara harga pupuk terus melambung, harga benih terus melambung, tapi harga jual dari petani itu sangat rendah. Nah di sini yang perlu kami harapkan dari pemerintah adalah bagaimana bisa menstandarisasikan harga jual dari petani. Petani tidak minta harga mahal, tapi harga jual ada standarnya gitu. Itu yang kami harapkan dari petani. Dan sekarang ini kita diberikan pupuk subsidi, semua disubsidi, tapi harga jual dari petani itu tidak pernah diperhatikan. Pak Jadi Suryono kami nanam apa Pak? Kalau kita di hortikultura Pak, dari mulai tanaman sayur sampai tanaman buah gitu. Nah, itu. Dan kita kebetulan tinggal di daerah industri ya, jadi pemasaran kita masih dibantu oleh perusahaan. Dan kita di sana bisa tahu berapa harga jual standar yang diberikan oleh perusahaan, tapi kan baru beberapa jenis komoditi, enggak semua. Pak Suryono di mana lokasinya Pak? Lokasi kita ada di Riau Pak. Di Riau dari ya? Riau, Sekarang ya benar. Produknya dijual ke perusahaan besar yang memang menampungnya ya? Iya benar, jadi mereka memberikan program kepada masyarakat dan mereka menjamin pemasarannya gitu. Baik. Nah, tapi kan nggak mungkin semua ini bisa didapatkan oleh petani kita yang ada di Indonesia ini gitu. Sementara kita melihat ke depan jauh banget mengalami penurunan karena itu tadi generasi petani kita udah mulai hilang. Industri yang integrated mempunyai value chain. Ini yang sebenarnya bisa nendang.